Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Alam Syahriadi dengan nomor induk mahasiswa 1801025438 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan guru dan sekolah dasar. Kali ini video dibuat untuk menjelaskan atau memaparkan dari mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul penggunaan model pembelajaran somatik auditory visualization intelektual atau SAVI dan visualization auditory kinestik atau VAK terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri Wacung 06 Pagi Jakarta Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah yaitu metodologi penelitian untuk penugasan ujian akhir semester. Langsung saja kita simak videonya bersama-sama ya. Yang pertama, di dalam bab 1 yaitu ada pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Yang pertama, bab 1. Latar belakang. Pendidikan merupakan usaha sadar, terencana secara etis, sistematis, dan kreatif, di mana peserta didik mengembangkan potensi diri, kecerdasan, pengendalian diri, dan keterampilan untuk membuat dirinya berguna di masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Peraturan tersebut merupakan representasi dari berbagai pihak yang sadar bahwa akan pentingnya pendidikan sekarang ini dapat dijadikan wadah alternatif dalam mengembangkan karakter seseorang. Melihat kembali dan pentingnya hasil belajar IPS bagi peserta didik tentu menjadi bahan pertimbangan bagi seorang guru dalam mengambil suatu tindakan dalam memperbaiki proses penyampaian materi pembelajaran IPS kepada siswa. Sudah banyak pula usaha-usaha yang dilakukan guru dalam memperbaiki hasil belajar siswa dengan menggunakan metode, strategi maupun model yang inovatif, kreatif, dan terpusat kepada peserta didik. Beberapa di antaranya yaitu model pembelajaran SAVI dan model pembelajaran VAK. Kedua model yang inovatif, kreatif, dan terpusat kepada peserta didik. Beberapa di antaranya yaitu model pembelajaran SAVI dan model pembelajaran VAK. Kedua model tersebut merupakan model yang dapat digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Diharapkan dengan digunakannya model pembelajaran SAVI dan model pembelajaran VAK dalam proses belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran IPS, siswa akan lebih mumpuni dan mampu memahami pembelajaran IPS dengan baik. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada pembelajaran IPS kurang menarik dan membosankan bagi para peserta didik di kelas 5 SDN Wacung 06 Pagi Jakarta Utara. Yang kedua, guru belum dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan di kelas 5 SDN Wacung 06 Pagi Jakarta Utara. Yang ketiga, proses pembelajaran IPS kelas 5 SDN Wacung 06 Pagi Jakarta Utara masih berpusat pada guru. Yang keempat, hasil belajar IPS kelas 5 SD Wacung 06 Pagi Jakarta Utara masih terlihat sangat rendah. Yang kelima, penggunaan media di SDN 06 Pagi Jakarta Utara masih belum maksimal. Dan yang terakhir, yang keenam, terdapat perbedaan dan penggunaan model somatik auditory visualization intelektual atau yang bisa kita sebut SAVI dengan visualization auditory kinestik atau VAK
terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN Wacung 06 Pagi Jakarta Utara. Oh iya, supaya mempersingkat waktu, jadi model pembelajaran Safi dan VAK itu saya singkat ya. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Peneliti kali ini memberi pembatasan masalah karena keterbatasan pengalaman waktu, prasarana, kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Peneliti memberikan pembatasan masalah ini pada penggunaan model pembelajaran Safi dan VAK terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN Wacung 06 Pagi Jakarta Utara. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan pada pembatasan masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. Apakah penggunaan model pembelajaran Safi dengan model pembelajaran VAK memberikan efek positif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Wacung 06 Pagi Jakarta Utara? Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran antara model somatik, auditory, visualization, intelektual atau Safi dengan model pembelajaran visualization, auditory, kinestik atau VAK terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN Wacung 06 Pagi Jakarta Utara. Selanjutnya ada manfaat hasil penelitian. Di dalam manfaat hasil penelitian yaitu ada dua. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Kali ini kita bahas satu persatu ya. Secara teoritis, yang pertama yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama kuliah. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi referensi bagi pembaca dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan di dalam dunia pendidikan mengenai pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Safi dengan model pembelajaran VAK. Nah, yang kedua kita bahas secara praktis. Yang pertama yaitu manfaat bagi siswa. Manfaat bagi siswa yang pertama adalah meningkatkan proses belajar siswa untuk memperoleh hasil yang baik. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Dan yang terakhir, meningkatkan sosialisasi yang baik antara guru dan siswa. Yang kedua, manfaat bagi guru. Yang pertama, guru dapat mengetahui inovasi pembelajaran dengan menggunakan model Safi dan VAK. Yang kedua, guru dapat mengetahui manfaat daripada model pembelajaran Safi dengan model pembelajaran VAK di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat membedakan dan mengemukakan hasil yang efektif dalam pembelajaran di mana dengan model pembelajaran Safi dengan VAK. Dan yang terakhir ada manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah yaitu memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Di dalam bab 2 ini ada sub-sub bab. Yang pertama ada kajian teori, yang kedua ada penelitian yang relevan, yang ketiga ada kerangka berpikir, dan yang terakhir ada hipotesis penelitian. Sekarang kita masuk ke subbab kajian teori. Yang pertama ada belajar. Pengertian belajar itu sendiri yaitu belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup.
Belajar adalah potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang bisa dikatakan belajar jika dia dapat menunjukkan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Menurut Pane dan Darwish Dasopang, belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari atau disengaja. Aktivitas ini menunjukkan pada keaktifan dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Belajar juga akan menjadikan manusia menjadi diri sendiri dan mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan belajar adalah sebuah proses kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terkandung berupa aspek pembelajaran. Aspek-aspek tersebut adalah bertambahnya jumlah pengetahuan, adanya kemampuan mengingat dan memproduksi, adanya penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, menyimpulkan makna secara baik, menafsirkan dan mengkaitkan dengan realita, dan adanya perubahan sebagai pribadi yang lebih baik. Selanjutnya ada jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar isyarat atau signal learning, yaitu memberikan reaksi terhadap perangsang. Tidak semua reaksi spontan manusia terhadap stimulus sebenarnya tidak memberikan respon. Contohnya, guru sejarah yang galak ditakuti siswa tidak senang pada sejarah. Yang kedua, belajar stimulus respon, yaitu memberikan reaksi terhadap perangsang. Contohnya, guru memuji tindakan siswa, cenderung siswa akan mengulang. Yang ketiga, belajar merangkai tingkah laku. Dalam tipe belajar ini dapat menghasilkan suatu penggabungan gerakan satu yang lain. Contohnya, membuka pintu mobil, lalu duduk, lalu kontrol persneling, menghidupkan mesin, lalu menekan kopling, pasang persneling, dan langkah terakhir menginjak gas. Yang keempat, belajar asosiasi verbal, yaitu memberikan reaksi verbal terhadap stimulus. Contohnya, bertanya alamat lengkap, tempat tinggal, dan bereaksi sehingga ada respon dengan menjawab pertanyaan secara urut dan utuh. Yang kelima, belajar diskriminasi, yaitu memberikan reaksi yang berbeda terhadap stimulus yang memiliki kesamaan. Contohnya, menyebutkan nama merek mobil-mobil yang lewat di jalan. Yang keenam, belajar konsep, yaitu menempatkan objek-objek dalam tempat tertentu. Contohnya, manusia, ikan paus, kera, anjing adalah makhluk yang menyusui. Yang ketujuh, belajar kaidah, menghubungkan beberapa konsep. Contohnya, benda yang bulat berguling pada alas yang miring. Dan yang terakhir, ada belajar memecahkan masalah, yaitu mengembangkan beberapa kaidah menjadi prinsip pemecahan masalah. Contohnya yaitu menemukan cara memperoleh energi dari tenaga atom tanpa mencemarkan lingkungan hidup. Selanjutnya ada pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Dan hasil belajar ialah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadi peningkatan dan pengembangan yang lebih baik sebelumnya yang tidak tahu menjadi lebih tahu.
Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hasil belajar yang diperoleh ketika individu atau siswa mengikuti proses belajar yang dituangkan di dalam perolehan skor dan hasil tes dari pelajaran tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Yang kedua muncul dari faktor eksternal, yaitu berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan IPS di SD. Pengertian IPS menurut Wesley dalam Safira dan Suarsono tahun 2013 menyatakan bahwa pelajaran IPS adalah sebagai bagian dari nilai-nilai sosial yang dipilih untuk tujuan pendidikan. IPS adalah manusia dalam hubungan dengan lingkungan sosial. Jadi pengertian ilmu IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah dan menganalisis gejala dan masalah sosial di kehidupan masyarakat, ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. Memang pengetahuan sosial itu diperoleh secara alamiah dari kehidupan sehari-hari dan telah ada pada diri kita masing-masing. Namun, hal ini belum cukup untuk mengingat kehidupan masyarakat dengan segala permasalahannya semakin berkembang. Untuk menghadapi keadaan demikian, pengetahuan sosial yang diperoleh secara alamiah tidak cukup, maka diperlukan pendidikan formal, khususnya pendidikan IPS. Selanjutnya ada tujuan pendidikan IPS. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan di kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu yang tinggi, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran akan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Tujuan pendidikan IPS sendiri yaitu diharapkannya jenjang pendidikan dapat menerapkan konsep-konsep pendidikan, konsep-konsep sosial dalam kehidupannya supaya tercipta suatu pemikiran yang rasional dan keterampilan dalam setiap menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada pengertian model pembelajaran. Menurut Istaraini dalam jurnal tahun 2017, model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, menurut Jihad dan Haris, model mengajar dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi, peserta didik, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam setting pengajaran atau setting lain. Selanjutnya ada model pembelajaran somatic, auditory, visualization,
intelektual atau yang bisa kita sebut SAFI. Nah, yang pertama ada pengertian daripada pembelajaran SAFI. Menurut Miftahul Huda, pembelajaran dengan model SAFI adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimilikinya. Istilah SAFI sendiri bermakna dari gerakan tubuh, di mana belajar dengan mengalami dan melakukan, bermakna bahwa belajar haruslah dengan melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Bermakna belajar haruslah menggunakan indera mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca menggunakan media dan alat peraga. Dan intelektual yang bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan berpikir. Belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakan melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, menciptakan, mengkonstruksi, memecahkan masalah, dan menerapkan. Kelebihan dari model pembelajaran SAFI yaitu menurut Soimin dalam kajian pustaka.com, kelebihan pembelajaran SAFI adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan secara terpadu siswa secara penuh melalui penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektual. Yang kedua, ingatan siswa terhadap materi yang dipelajari lebih kuat karena siswa membangun sendiri pengetahuannya. Yang ketiga, suasana dalam pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa merasa diperhatikan sehingga tidak bosan dalam proses belajar. Yang keempat, memupuk kerjasama dan diharapkan siswa yang lebih pandai dapat membantu siswa lain yang kurang pandai. Yang kelima, ada menciptakan suasana belajar. Yang keempat, memupuk kerjasama dan diharapkan siswa yang lebih pandai dapat membantu siswa lain yang kurang pandai. Yang kelima, ada menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan efektif. Yang keenam, ada memaksimalkan konsentrasi siswa. Yang ketujuh, ada siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat. Yang kedelapan, melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat dan berani menjelaskan jawabannya. Yang terakhir, ada kekurangan dari model pembelajaran SAFI. Yang pertama, penerapan pembelajaran ini membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran yang dominan, yang menyeluruh dan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga membutuhkan biaya pendidikan yang relatif besar. Yang kedua, karena siswa terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, siswa kesulitan menemukan jawaban apapun gagasannya sendiri. Selanjutnya ada model pembelajaran VAK. Artian dari model pembelajaran VAK yang dikembangkan oleh Fleming menyatakan bahwa para siswa memperoleh informasi melalui satu dari tiga indera, yaitu visual, auditori, atau kinestik. VAK merupakan singkatan dari ketiga indera dengan menggunakan huruf depan. Selanjutnya ada kelebihan model pembelajaran VAK. Kelebihannya yang pertama, pembelajaran akan lebih efektif karena mengakomodasikan ketiga gaya belajar. Yang kedua, mampu melatih pengalaman langsung kepada. Yang keempat, mampu melibatkan peserta didik secara maksimal dalam menentukan dan memahami suatu konsep melalui kegiatan fisik seperti demonstrasi, percobaan, observasi, dan diskusi aktif. Yang kelima, mampu menjangkau setiap gaya pembelajaran peserta didik. Yang keenam, peserta didik yang memiliki kemampuan bagus tidak akan terhambat oleh peserta didik yang lemah dalam belajar karena model ini mampu melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kelemahan model pembelajaran VAK menurut Soimin berpendapat bahwa model pembelajaran VAK juga memiliki kelemahan yang perlu diatasi. Di antaranya ialah tidak banyak orang mampu mengkombinasi satu gaya belajar.
hanya akan mampu menangkap materi jika menggunakan metode yang lebih memfokuskan kepada salah satu gaya belajar yang didominasi. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Menurut Fadiyah Daning Pangesti, penerapan pendekatan Safi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 SD Negeri Joho 02 Sukarjo, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan prasiklus hingga siklus 1 terlihat mengalami peningkatan. Akan tetapi, masih terdapat kendala atau kekurangan yang harus diperbaiki pada siklus 1. Oleh karena itu, perlu diadakan tindak lanjut menuju siklus 2 agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai sesuai target yang diinginkan. Banyak kendala yang dihadapi pada siklus 1, salah satu diantaranya yaitu guru belum bisa memfokuskan siswa secara menyeluruh dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran belum optimal. Kemudian kendala-kendala tersebut dapat teratasi pada siklus 2 di mana hasil yang diperoleh dari siklus 1 dan siklus 2 mengalami peningkatan dan hasil lebih baik. Selanjutnya ada kerangka berpikir, yaitu rendahnya hasil belajar IPS siswa merupakan hal yang perlu menjadi perhatian khususnya dari semua pihak, karena keberhasilan sebuah proses belajar mengajar tergantung dari belajar siswa yang bersangkutan. Jika hasil belajar tinggi, proses belajar mengajarnya sukses, akan tetapi jika hasil belajar rendah, maka proses belajar mengajar yang terjadi gagal. Siswa dan guru merupakan komponen dalam suatu proses belajar mengajar, di mana guru dituntut untuk mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat, sedangkan siswa diharapkan tidak hanya memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip, tetapi perlu juga keterampilan untuk menggunakan konsep dan fakta tersebut. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka pengajuan hipotesis dirumuskan sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan dan keefektifan hasil belajar IPS siswa antara model pembelajaran Safi dan model pembelajaran VAK terhadap siswa kelas 5 di SDN Negeri Wacung 06 Pagi? Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya 1000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik dan penelitian. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini diartikan sebagai seluruh objek penelitian. Populasi dalam penelitian terbagi atas dua macam, yaitu populasi target. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 06 Pagi Jakarta Utara pada tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, populasi terjangkau. Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah siswa kelas 5A dan kelas 5B yang terdiri dari 30 siswa kelas 5A dan 30 siswa kelas 5B. Selanjutnya ada sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi dari karakteristik yang mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut statistik. Sampel dan penelitian ini adalah sampel jenuh yang berasal dari dua kelas, yaitu kelas 5A sebanyak 25 siswa dan kelas 5B sebanyak 25 siswa.
Keseluruhan 60 siswa menjadi anggota sampel untuk kepentingan peneliti. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian ini memiliki kontrol-kontrol kelompok, namun tidak dapat mengontrol sepenuhnya variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Model pembelajaran ini digunakan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya efektivitas hasil belajar antara penggunaan model pembelajaran SAFI dan model pembelajaran VAK yang digunakan guru terhadap hasil belajar IPS. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, perbedaan adalah terdapat dua lebih variabel yang menyebabkan adanya kekurangan dan kelebihan dari masing-masing variabel yang diuji. Yang kedua, pembelajaran model SAFI adalah bentuk pembelajaran modern, belajar dengan menggunakan seluruh tubuh, bentuk ekspresi, melibatkan semua indera, dan menghormati. Yang terakhir ada hasil belajar IPS adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah proses belajar yang wujudnya berupa kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Alat ukur kemampuan siswa dituangkan di dalam nilai hasil belajar IPS. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data penelitian ini adalah nilai hasil belajar siswa yang diperoleh dari kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 setelah kelas tersebut diberi perlakuan pro-tes atau post-tes. Data diperoleh dari tes hasil belajar yang diberikan setelah seluruh proses belajar mengajar dilaksanakan, yang dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen 1 yang diberikan pembelajaran dengan model SAFI dan kelas eksperimen 2 yang diberikan model pembelajaran dengan model pembelajaran VAK. Tes yang diberikan berupa tes objektif pada pokok bahasan, yaitu menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia yang berjumlah 40 soal. Soal tes pilihan ganda disusun dalam 4 pilihan jawaban, yaitu pilihan A, B, C, dan D. Selanjutnya, hasil jawaban siswa diberi nilai 1 jawaban benar dan diberi nilai 0 untuk jawaban yang salah. Di dalam teknik pengumpulan data, terdapat kisi-kisi instrumen penilaian. Dengan ada kisi-kisi, maka penguji akan makin mudah. Kisi-kisi instrumen dibuat berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tujuan penelitian ini adalah melihat apakah ada keefektifan dalam hasil belajar IPS dengan menggunakan model SAFI dan VAK pada siswa kelas 5 SD Negeri Wacung 06 Pagi Jakarta Utara. Nah, di sini terdapat tabel soal, yaitu kisi-kisi soal uji instrumen. Soal tersendiri yaitu ada C1, C2, dan C3. Yaitu terdapat C1 terdapat 16 soal, C2 terdapat 12 soal, C3 terdapat 12 soal, dan di jumlah yaitu sebanyak 40 soal. Keterangannya yaitu C1 sama dengan pengetahuan, C2 sama dengan pemahaman, C1 penerapan, C3 penerapan. Selanjutnya ada uji coba instrumen. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cepat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan adalah berupa lembar soal pilihan ganda yang disusun dalam 4 pilihan jawaban, yaitu pilihan A, B, C, dan D. Selanjutnya, hasil jawaban siswa diberi nilai 1 jawaban benar dan diberi nilai 0 untuk jawaban yang salah, yang bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah siswa diberikan perlakuan post-test. Penulis pertama-tama menyusun RPP untuk menyiapkan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Ada uji validitas. Validitas instrumen dilakukan
agar mengetahui ketepatan alat penilaian. Validitas instrumen dilakukan dengan merumus korelasi poin biseral instrumen berupa pilihan ganda, yaitu Y PBI sama dengan MP dikurang MT per SG kuadrat P per Q, yaitu keterangannya YPBI adalah koefisien korelasi poin biseral, MP yaitu rata-rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya, MT rata skor total, ST standar deviasi dari skor total, P proporsi siswa yang menjawab benar, P sama dengan atau banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh siswa, Q proporsi siswa yang menjawab salah, Q sama dengan 1 dikurang P. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Reliabilitas instrumen pada tes dilakukan untuk menentukan apakah tes hasil belajar untuk pilihan ganda yang disusun telah memiliki daya keajegan mengukur konsisten dari waktu ke waktu atau tidak berubah-ubah dengan menggunakan rumus K dikurang R20, yaitu R11 dalam kurung N dibagi N kurang 1 dalam tutup kurung buka kurung S akar kuadrat 2 dikurang PQ per S akar kuadrat 2 tutup kurung. Keterangannya yaitu R11 yaitu reliabilitas tes secara keseluruhan, P proporsi subjek yang menjawab item dengan benar, Q proporsi subjek yang menjawab item dengan salah. Alhamdulillah kita berada di slide terakhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.